Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan tentang meledaknya kilang minyak Pertamina Balongan. Untuk tugas akhir berpikir kritis. Di sini kami beranggotakan 5 orang, salah satunya saya adalah Olinda Zahra Yazidia dengan NIM 1023233045. Perkenalkan, nama saya Erlangga Satriawardana dengan NIM 1023233027, program studi Teknik Kimia Angkatan 2023. Pada latar belakang pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi media online kompas.com atas pemberitaan meledaknya kilang minyak Pertamina tahun 2021 dan bagaimana media tersebut memproses berita tentang meledaknya kilang minyak Pertamina Balongan. Konsep keselamatan kerja dengan elemen berpikir kritis melibatkan pendekatan sistematis untuk melindungi pekerja, aset, dan lingkungan dari potensi bahaya di tempat kerja. Teori Hazob dapat diterapkan untuk menganalisis resiko di kilang minyak dan prinsip zero accident dapat diimplementasikan dengan tujuan nol kecelakaan. Penting untuk menegakkan peraturan keselamatan kerja, memastikan kepatuhan pekerja, dan mengintegrasikan inovasi teknologi seperti sensor cerdas. Berpikir kritis diunjung tinggi dengan mendorong pekerja untuk aktif mengidentifikasi resiko, mengembangkan solusi kreatif, dan berpartisipasi dalam pelatihan berpikir kritis. Konsep ini dapat dipahami dan diterapkan secara efektif dalam lingkungan kerja, sementara alternatif seperti pendekatan behavior based safety dan siklus PDCA mendukung kontinuitas perbaikan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan fokus pencegahan. Perkenalkan, nama saya Enho Alberto Lengkong dengan NIM 1023233054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan dalam kasus meledaknya kilang minyak Pertamina di Balongan. Meledaknya kilang minyak Pertamina di Balongan memicu pertimbangan mendalam terkait penguatan pencegahan untuk menghindari kejadian serupa. Ini menunjukkan kebutuhan akan peningkatan keamanan, regulasi, respon darurat, dan perencanaan evakuasi yang efisien. Faktor eksternal seperti tersambar petir atau maintenance yang kurang perhatian juga perlu dipertimbangkan dalam upaya pencegahan lebih menyeluruh. Kebakaran kilang minyak dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, menjadi poin utama dalam pembahasan. Pencemaran udara dan tanah mungkin menjadi konsekuensi serius yang harus diatasi, menantang Pertamina untuk mengambil tindakan penanganan bencana yang efektif. Selain itu, kilang minyak merupakan area berbahaya bagi masyarakat setempat, menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap keselamatan industri dan interaksi positif dengan komunikasi sekitar. Pembahasan ini dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai potensi penyebab insiden kilang minyak. Berikutnya, dampak kebakaran terhadap lingkungan sekitar memberikan ruang bagi eksplorasi dampak jangka panjang. Diperlukan penelitian mendalam untuk memahami bagaimana peristiwa ini dapat merusak ekosistem setempat dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan kerusakan. Diskusi kami ini dapat menjadi panggung untuk mendorong tindakan preventif, mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan, dan merinci langkah-langkah untuk menjaga keselamatan masyarakat serta lingkungan dalam konteks industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faliha Beana Novia Afrin dengan NIM 1023233019. Di sini saya akan menjelaskan bagian data dan fakta. Berdasarkan data dan fakta yang didapat, ledakan ini terjadi di kilang minyak milik PT Pertamina BU nomor 6 Balongan pada tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 1 dini hari. Kebakaran kilang minyak Balongan berdampak luas secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implikasi ekonomi melibatkan penurunan produksi dan pendapatan Pertamina, dan juga peningkatan ketergantungan pada impor BBM. Dampak sosial mencakup resiko keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar. Sementara, secara lingkungan, kebakaran tersebut menyebabkan pencemaran udara, tanah, dan air yang sangat mengganggu ekosistem. Pada kesimpulannya,
Kejadian meledaknya kilang minyak Pertamina Balongan disebabkan oleh tersambar petir, mengungkapkan urgensi perlindungan infrastruktur penyimpanan minyak bahan bakar, terutama saat kondisi cuaca ekstrim seperti hujan di dini hari. Insiden ini menyoroti pentingnya aspek perlindungan dari risiko kebakaran dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Meskipun kebakaran tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi pasokan BBM secara keseluruhan, analisis ekonomi energi menekankan perlunya pemahaman terhadap kapasitas produksi dan potensi disrupsi. Dengan kapasitas produksi mencapai 125.000 barrel per hari, disrupsi sekitar 10-15% dapat mengakibatkan dampak besar, termasuk kerugian produksi sekitar 12.000 barrel. Kesimpulan dari kejadian ini adalah perlunya perhatian serius terhadap keselamatan kerja, mitigasi risiko darurat, dan perlindungan infrastruktur kritis dalam industri minyak dan gas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nazwa Azura dengan NIM 1023230021. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penanganan. Yang pertama, evaluasi dan perbaikan. Untuk mengatasi kejadian serupa di masa depan, pihak Pertamina perlu memastikan untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh kilang minyak yang dimilikinya untuk memastikan keamanan dan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan insiden serupa. Selain itu, pihak Pertamina juga seharusnya melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut. Selanjutnya, peningkatan keamanan. Selain tindakan pencegahan, upaya penanganan yang tepat untuk mengatasi kilang minyak yang meledak tersebut adalah dengan memastikan bahwa sistem keselamatan dalam kebakaran di kilang minyak dilengkapi dengan beberapa strategi dan teknologi yang digunakan untuk mengatasi situasi darurat. Salah satu strategi utama adalah pencegahan kebakaran yang dilakukan melalui inspeksi teratur dan pemeliharaan alat, pelatihan karyawan, dan penegakan prosedur keselamatan kerja yang ketat. Selain itu, penyediaan peralatan proteksi dan pengendalian kebakaran yang memadai, petugas penanggulan khusus, dan pelaksanaan prosedur penanggulan keadaan darurat juga merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kejadian serupa. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan beberapa referensi untuk membuat PowerPoint tersebut. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih.